ini ya terkait psikosomatik ya. Bunda pengen sekali suatu saat di Kota Padang ini ada taman kucing yang bisa membantu masyarakat yang mengalami masalah psikologis. Begitu kita pegang kucing dia pur bunyi, itu sebenarnya menimbulkan efek relaksasi loh. Oh, pur itu dia bergetar itu ya Bu ya? Begini ya, terdengar kan tanda dia seneng tuh. Karena dia senang, dia lagi berbagi senangnya kita, dan itu sebenarnya ada efek relaksasi. Coba aja deh. Oh, ada efek relaksasi untuk kita. Sakit kepala, gendong kucingnya, atau aja tiduran sama kita, kasih deh, sudah tuh relaksasinya muncul. Jadi Bunda tuh nyuruh saya nulis di kertas bagi 4 kuadran. Ini sampai sekarang masih saya pakai sahabat semua. Jadi 4 kuadran dipakai, itu yang mana yang penting dan urgent dan harus dikerjakan ciri kuadran pertama. Yang kedua penting tapi bisa ditunda. Yang ketiga itu penting tapi bisa didelegasikan. Yang keempat tuh nggak penting-penting banget lah, lupain aja gitu. Nah, masih ingat ya? Dipakai Bunda sampai sekarang. Itu bilik stres kalau namanya. Jadi kortisol itu sebenarnya disetting sama Allah tuh luar biasa. Kalau dia sempat tinggi, ada namanya negatif feedback, di stop. Ibaratnya gini, otaknya bilang udahlah kortisol jangan keluar dulu. Ini udah penuh nih di sirkulasi, di stop. Tapi orang yang stressful station sepanjang umurnya nggak sempat lagi negatif feedbacknya jalan, sehingga kortisol berlama-lama dalam tubuh. Itulah bisa menerangkan orang yang punya stres berkepanjangan bisa diabetes, bisa hipertensi, bisa hipertiroid, bahkan katanya bisa kanker. Nah, nanti Bunda cerita ini nih hubungannya ke pusat emosi. Jadi ini yang kita perbaiki nih. Keluhannya di sini nih, pusat emosinya di sini. Jadi antara pusat emosi dan keluhan ini yang kita perbaiki. Selama ini yang kan diperbaiki, diobati kan lambungnya saja. Tapi kenapa lambung itu muncul masalah karena stres kan belum. Nah, itu yang berobatnya ke saya, gitu Bunda bilang. Nah, barulah dia berani cerita. Oh, ternyata ada masa lalu. Problemnya adalah di masa kanak-kanak. Ya Allah, jauh sekali. Makanya 6 tahun pertama itu memang penting untuk merawat hati anak. Masa anak-anak, umurnya berapa Bu waktu itu? Waktu dia berobat itu udah 30-an. 30-an. Setidaknya kita nerangin selagi ada langkah untuk berobat sebagai umat Islam, beragama, kita harus berusaha gitu kan. Lalu menyiapkan keluarganya juga. Qadarullah setelah kemo pertama meninggal tanpa ini. Nah, keluarganya nyari ibu. Nyari ibu untuk bilang apa coba? Apa? Ibu makasih. Kami nerima kepergian papa. Ya, gimana ceritanya? Setelah bertemu dengan ibu, papa panggil kami dan bilang begini. Oke, kalian pengen papa kemo. Papa setuju. Tapi kalau seandainya nih papa nggak bertahan, kalian harus jaga mama. Berjanji sama papa untuk jaga mama. Harus hukum pak bersaudara dan tidak boleh sedih karena kita hanya berpisah. Gimana? Sedih ya? Sedih. Halo sahabat semua, kembali lagi ke podcast sahabat Dr. Eko. Kali ini kita kedatangan seorang expert, Dr. Arina Widya Murni, spesialis penyakit dalam, konsultan psikosomatik palliative medik, MKes Vinasim. Tentu sahabat semua, semua tamu yang datang ke sini adalah seorang expert dan orang-orang yang sangat saya kagumi. Tentu Bu Arina, panggilan kita sehari-hari dengan Dr. Arina adalah seorang dokter, expert di bidang penyakit dalam, konsultan di bidang psikosomatis dan palliative medik, tetapi tidak hanya itu, beliau adalah seorang dosen, pengajar dan guru, kemudian juga tidak kalah juga adalah seorang pejabat, pernah menjabat sebagai direktur medik di Rumah Sakit Unan. Kemudian tidak hanya itu, menjabat kepala sekolah juga, kita bilangnya KPS, kepala prodi, kepala program studi ya dok ya, spesialis penyakit dalam, dan mungkin lebih banyak lagi yang tidak kita ketahui jabatan-jabatan beliau. Jadi memang sangat
saya sangat bangga sekali beliau mau datang ke podcast kita dengan segala latar belakangnya yang besar. Terima kasih Dok sudah hadir di podcast kami. Terima kasih juga udah diundang ke sini ya. Luar biasa ini Dokter Eko. Iya, Dok. Saya kalau di Rumah Sakit Unan kan kita dulunya banyak berkontak Rumah Sakit Unan ya Dok. Kalau saya lihat dokter itu memang banyaknya, kalau saya anggap sebagai orang tua dok di situ. Nah dokter orang tua di rumah ya, orang tua oleh PPDS, di rumah sakit juga touchnya itu apa ya, sentuhan pejabatnya itu tetap ada sentuhan seorang ibu, mamahnya, ada sentuhan ibunya di situ. Kemudian juga tidak salah lagi adalah ibu terhadap 60 ekor kucing. Ya. Betul Dok, 60. Ya. 62 ya. 62 kucingnya. Karena ada lagi 10 di luar lebih kurang jadi 72 lah ya. Ada outdoor lagi 10. 72. Iya. Yang indoor ada 60. Kenapa Dok kucing? Jadi bermula dengan WFH ya, zaman COVID. Tapi sebenarnya dari kecil dulu, waktu di rumah mama dulu di Siteba itu juga pelihara kucing. Terus nggak lagi, nah gara-gara WFH, tiba-tiba ada satu kucing yang datang. Oh awalnya satu? Iya satu, putih dengan totol hitam, kami panggil namanya Eugene. Itu zaman COVID? Zaman COVID 2021. Iya. Terus saya bilang gini kan anak, sebelumnya ada lagi kecil Neko tapi udah bertahan. Nah ini yang awalnya bikin katemara, kami namakan katemara. Iya katemara. Iya. Nanti ada videonya ya. Nanti kita tayangin videonya Ibral ya. Ada tuh videonya kucing-kucing banyak. Iya ada di TikToknya ada, Instagramnya ada. Jadi Eugene ini kami tahan di luar sebulan lah. Kalau dia sebulan nggak pergi, ya udah kita jadikan kucing indoor. Itu kucing pertama Dok. Ya. Eugene itu. Eugene. Nah ya udah sebulan dia nggak pergi-pergi bolak-balik kan, ya udah kita jadikan indoor. Nggak lama sudah itu datang lagi, bertambah si ayah juga bawa dari kampus, yang di kampus ternyata dibawa nih hamil. Nyampe di rumah kita lahiran 3, dari 3 itu 1 yang rajin lahiran, nggak sempat kita belum sempat di steril hamil. Akhirnya ya totalnya segitulah. Terus setiap ketemu di rumah sakit ada kitten yang sendiri, teriak-teriak, yang gitu udah dibawa pulang, diberesin. Sekarang udah besar-besar semua. 70. Dok itu kan dari 1. Ya. Tapi nggak keturunan itu campur-campur kan. Campur-campur. Ada yang ambil dari fakultas teknik, jurusan teknik sipil, ada teknik lingkungan, ada dari FK, ketemu di depan dekanatnya FK, sendiri, dibawa pulang. Ibu pikir awalnya betina, jadi bukan nama Kimberly. Atau nyampe di rumah baru tahu dia jantan, jadi namanya Kim sekarang. Kim. Jadi ada edisi nama bunga, nama Arab, nama Korea, nama Jepang. Nama mereka itu. Buna ya Bu ya, kalau biasa dipanggil sayangnya itu Buna gitu. Jadi Bu itu kan awalnya 1 kucing, katanya pasti nggak punya ilmu tentang perkucingan kan, piara kucing. Terus gimana Bu bisa sampai miara sampai 70 kucing, kan butuh ilmu tuh. Iya, akhirnya kan kita dekat sama dokter hewan. Nah, awalnya karena masih bisa dibawa ke dokter hewan, bawalah ke klinik ya, dokter, saya sebut nama aja lah ya, ke dokter Yulia gitu. Lama-lama karena banyak. Ya udah, alhamdulillah ada dokter hewan yang bisa ke rumah, jadi ada home care loh. Ada home care-nya juga. Dokter hewan ada home visit, home care-nya. Jadi Halo Vet, Dokter Ilham sampai sekarang. Jadi dia kalau ada yang demam, batuk, pilek atau apa gitu, kita panggil, berperiksa, dikasih obat. Kucing ada batuk pileknya juga? Ada. Sekarang kami lagi merawat Eugene. Itulah sedih. Kucing pertama ibu kena gagal ginjal, kreatininya 8. Jadi kami sekarang kasih cairan di rumah, sempat dirawat seminggu di klinik, terus ya udah kami rawat di rumah, nanti lebih lonely ya di klinik kan, sendiri di ruang segini, sendiri, akhirnya kami bawa pulang. Ya saya kasih cairan suputan malam 1 cc gitu kan, disuapin per 2 jam, minum. Wah, ada ilmunya ternyata, ada ininya juga. Histerektomi udah berapa ekor kucing ibu tuh histerektomi? Histerektomi? Iya, angkat rahim, kenapa Bu? Iya, karena biometri, infeksi rahim. Infeksi rahimnya? Jadi udah keluar aja nanahnya kan, keluar sekret. Itu karena melahirkan terus ya Bu ya? Oh, justru karena dia nggak, karena dia lagi misalnya birahi itu nggak ada kawannya, akhirnya dia infeksinya terbuka tuh, masuk
bakterinya infeksi sampai ke dalam. Jadi rahim kucing panjang rupanya, kayak dua cabang kayak usus gitu. kita Iya, berarti. iya. Jadi kalau dikeluarin sama dokter hewan di ini keluar nanahnya. Jadi udah steril langsung kan bersihin. Ada sterilnya juga. Macam-macam Terus kucing. Jadi tidak hanya penyakit kutu dan jamur pada kucing tuh. jadi Macam-macam. banyak juga. Ada infeksi saluran kemih juga. Nanti Iya. kayaknya kita podcast kucing khusus. Nanti Sekali kita lagi. undang ya dokter hewan ya. Iya, dokter hewan undang lah dokter Iya. hewannya. Kalau mau dokter hewan yang sering ke rumah boleh. Nanti. Iya, nanti kita undang. Dan itu dia pasiennya keluarga dokter semua tuh, kucing-kucing yang dirawat oleh para dokter. Nah, dokter Ilham nih dokternya. Karena dia mau ke rumah, visit. Ada home visitnya, home care-nya, ada operasi, ada perawatan, ada infus, Iya. ada yang habis ganti pennya Bu ya, ganti pen juga. Jatuh, jadi mau Jatuh. lompat, ada laci, kakinya tersangkut, patah. Udah pasang pen. Ya belum ada BPJS sih. Ya udah pasang pen sampai sekarang masih terpasang Iya. pen. Imral minat miara kucing, pasang pennya 4,5 juta. Tapi itulah ya, karena mereka kucing itu, nah ini ya terkait psikosomatik ya. Iya. Luna pengen sekali suatu saat di Kota Padang ini ada taman kucing yang bisa membantu masyarakat yang mengalami masalah psikologis. Begitu kita pegang kucing, dia purr bunyi, itu sebenarnya menimbulkan efek relaksasi loh. Oh, pur itu dia bergetar itu ya Bu ya? Begini, Brr itu. terdengar kan tanda dia seneng tuh. Heeh. Tanda dia seneng, dia lagi berbagi senangnya kita, dan itu sebenarnya ada efek relaksasi. Coba aja deh. Oh, Lagi ada yang relaksasi untuk kita. sakit kepala, gendong kucingnya, atau aja tiduran sama kita, kasih deh, sudah tuh relaksasinya muncul. Oh, Makanya gitu. harusnya ada satu taman ya di Kota Padang Yang yang bisa orang duduk bareng ngobrol-ngobrol sama kucing. Iya, kita kalau ngomong sama kucing dia balas tuh rasanya emosi kita turun. Oh, iya? Coba lah. Ibu kan juga capek lah, nah Iya, jadi orang kan pasti betul. capek. Begitu gendong ngomong, maaf ya, nama kucingku namanya Luna. Nah, kamu sini ya temenin ibu. Dibalasnya kan. Iya. Tadi ibu gini. Oh, dibalasnya gitu. Setiap kita ngomong dia balas, sudah lihat kita. Kadang ada dia cium-cium kita gitu kan. Itu langsung tuh emosi turun. Emosi Mood kita bakal turun, mood kita Iya. membaik ya Bu. Apakah hanya kucing Bu atau yang lain juga? Tergantung suka kita yang mana binatangnya kan. Kan ada juga suka reptil, jangan dikasih ke bunda, bunda takut. Ada suka bebek ya kan, macam tergantung ya. Tapi kalau bunda karena suka kucing, ikan juga kan, ikan dalam akuarium kan juga. Tapi bila dia berenang itu kan bisa jadi efek relaksasi. Oke. Jadi sebenarnya kan kalau kita mengalami ketegangan emosi, yang penting itu sebenarnya diredakan dulu, turunkan dulu. Nah, barulah masuk ke tahap berikutnya. Ibu, jadi udah mulai bridging ya. Jadi Bunda tadi udah mulai bridging tentang suatu psikosomatis. Ya. Saya melihat beberapa video Bunda di TikTok tentang bagaimana merilis stres gitu. Ada namanya apa ya Bu itu yang ditulis-tulis itu? Ventilasi mandiri. Ya. Bunda kemarin, jadi sahabat semua, saya pernah diajarkan oleh Dokter Arina tentang bagaimana merilis stres tentang pekerjaan sehari-hari. Jadi Bunda tuh nyuruh saya nulis di kertas, bagi 4 kuadran. Ini sampai sekarang masih saya pakai sahabat semua. Jadi 4 kuadran dipakai, itu yang mana yang penting dan urgent dan harus dikerjakan ciri kuadran pertama. Yang kedua penting tapi bisa ditunda. Yang ketiga itu penting tapi bisa didelegasikan. Yang keempat tuh nggak penting-penting banget lah, lupain aja gitu. Nah, masih ingat ya? Dipakai Bunda sampai sekarang. Itu bilik stres kalau namanya. Jadi ada dua ya. Ada ventilasi mandiri, ada bilik stres. Tahap pertama tuh ventilasi mandiri. Nah, Bunda pakai ini ya. Iya, oke. Ibaratnya nih, ini air itu adalah masalah. Yang ini hati kita. Jadi semua orang itu sebenarnya punya stressful life situation-nya. Mana orang yang tidak mengalami gangguan psikosomatis adalah orang yang punya coping mechanism yang bagus, kemampuan adaptasi. Nah, kalau kita sudah gagal adaptasi, stresnya masuk semua. Mungkin dari kecil misal ya, kita pengen ditemenin ibu waktu kecil ya, 6 tahun pertama, ternyata mama pergi kemana, kita nggak ada temenin gitu ya. Kita sedih, atau ada hal-hal yang terkait misalnya kematian atau trauma-trauma emosi yang lain, masuk nggak sempat dikeluarin, sampai kita dewasa bisa penuh. Nah, kalau ada sesuatu yang micu, orang yang sudah hatinya penuh dengan masalah, maka pikiran negatifnya lebih banyak,
Begitu ada satu hal yang memicu, Mm-mm. itu bisa meluapkan, Melimpah. melimpah. Nah, melimpah itulah yang bisa menimbulkan problem secara somatisnya. Jadi Oke. yang muncul itu gangguan di fisiknya. Gangguan fisik. Somatis itu fisik ya Bu ya? Iya. Mm-mm. Nah, bisa juga sebelum fisik kena, kita bisa lihat nih, misal kita punya masalah ngomong ke seseorang, omongan kita sih nggak jelek-jelek amat, nggak nyelekit banget, tapi responnya sepertinya kita marah besar ke dia dan dia melawannya luar biasa, berarti ininya sudah penuh. Jadi respon yang diberikan oleh seseorang tidak sebanding dengan trauma atau problem yang dihadapinya, maka curigalah dia sudah punya problem yang banyak yang belum bisa dia rilis. Adaptasinya belum bagus. Nah, jadi ventilasi mandiri itu membuang yang negatif dalam nih. Oke. Kan nggak bisa sekaligus. Iya. Kenapa harus dibuang? Karena kita memasukkan hal yang positif. Mm-mm. Gimana masuk yang positif kalau negatifnya sebanyak ini? Oke, berarti buang dulu yang negatif Iya, itu, baru kita bisa cerita memasukkan. satu-satu. Walaupun awalnya sebel, udah gitu aja nggak apa sih mau dibilangin, Bunda? Kan semua pasien juga suruh kayak gitu. Iya. Setelah jumpa pertama, kenapa tuh stressful lifestyle-nya? Ada faktor predisposisi yang mempermudah seorang stres, ada faktor presipitasi, pencetus, ada faktor agravasi yang memperberat masalah. Memperberat. 3 hal itu selalu pasti ada tuh. Oke. Kelihatan kan banyak masalah tuh. Nah, Mm-mm. sekarang yuk buang satu-satu. Bingung kan mau nulisnya gimana, Bunda? Ya nggak harus cerita pada suatu hari aku begini, nggak begitu. Cukup apa yang terasa. Sebel, marah, aku sebel kali tadi. Udah berhenti. Kalau nggak ada ide lagi, udah biarin nanti. Setelah agak tenang, baru dia lagi. Kenapa ya tadi sebel? Baru tulis tadi itu harusnya begini-begini. Kenapa dia begini? Kenapa begitu? Buang semua mundur pikiran kita yang tidak sempat kita utarakan ke orang yang bermasalah dengan kita. Atau menulis surat seolah-olah akan bicara sama dia. Ngomel lah di situ. Maunya aku tuh begini, kamu kenapa begitu, gitu-gitu. Keluarin semua. Oh, jadi menulis tuh menumpahkan emosi kita, Bu? Ya. Walaupun nggak disampaikan ke orangnya? Iya. Kalau kita nggak mau orang tuh tahu, Iya, sobek-sobek kertasnya buang sampah. Itu udah rilis? Udah. 50% semua pasien Bunda bilang lega, Bu. Lebih kurang. Dengan cuma Ketik di nulis? laptop, Oke, ngetik juga bisa. hapus, nggak usah simpan. Saat emosi itu muncul. Oh, Terus, saat itu juga? Saat itu juga. Bayangkanlah kalau kita tidak ngomong dulu di laptop atau di Iya. kertas, langsung ngomong ke yang bersangkutan, pecah perang kan? Masalah baru Iya, lagi. masalah baru. Begitu kita sudah tenang, kita mau ngomong langsung ke orang, kata-kata kita sudah mulai teratur kan? Sudah mulai rapi dan tidak nyakitin. Dan ketika kita kembali lagi, ketika Ini ada botol udah penuh dan itu akan berdampak ke somatis. Somatis itu fisik ya, Bu ya? Nah, jadi ada Bunda selalu bilang gini, Iya. masalah stres atau masalah emosional dan sebagainya itu bukan hanya masalah hati. Orang kan bilang, ah udahlah lupakan aja lah stres itu. Memang semudah itu apa? Enggak lah. Jadi masalah yang kita hadapi itu bukan hanya merilis hati, tapi untuk kita ketahui per detik kita punya masalah gejolak tuh di tubuh. Ada 5 yang terganggu di sistem tubuh kita. Apa Ilmunya psikoneuroimun endokrinologi. Psikoneuroimun endokrin. Neurologi. Ya. Susunan saraf otonom kita bergejolak, simpatis, parasimpatis, tergantung mana yang dominan. Kalau simpatis itu jantung berdebar-debar, keringat dingin, ya kan, keluar keringat, tegang, perut menjadi gembung. Begah. Atau parasimpatis, ya begah. Parasimpatis debar-debarnya kurang tapi diare. Oh. Gitu kan. Jadi diare bisa ya, sahabatnya? Bisa ya, Bu? Iya. Iya. Kedua, yang terganggu apa? Neurotransmitter. Neurotransmitter. Antar sel saraf itu kan penghubungnya neurotransmitter. Oke. Mulai dari serotoninnya, dopaminnya, semuanya akan bergerak. Tergantung mood yang terganggu yang mana. Iya. Yang ketiga, hipersensitif visceral. Bagian tubuh yang visceral di dalam. Kalau dari saluran cerna dari mulut sampai ke pembuangan itu hipersensitif. Masalah dikit aja udah jadi seperti ada tukak nih di lambungnya. Sakit. Padahal di endoskopi merahnya ringan aja. Oke. Ya kan? Apalagi hormon. Kortisol terutama, hormon stres. Hormon stres. Iya. Hormon stres kita akan bergejolak dan itu kalau menetap lama dalam tubuh. Jadi kortisol itu sebenarnya disetting sama Allah tuh luar biasa. Kalau dia sempat tinggi, ada namanya negatif feedback. Di stop. Ibaratnya gini, otaknya bilang, udahlah kortisol jangan keluar dulu. Ini udah penuh nih di sirkulasi. Di stop. Tapi orang yang stressful station sepanjang umurnya nggak sempat lagi negatif feedbacknya jalan.
Sehingga kortisol berlama-lama dalam tubuh itulah bisa menerangkan orang yang punya stres berkepanjangan bisa diabetes, bisa hipertensi, bisa hipertiroid, bahkan katanya bisa kanker, kata ahli. Ya kan? Makanya depresi menjadi penyakit ketiga yang tertinggi di dunia diperkirakan di 2030. Yang kelima, autoimun. Siapa di sini yang kalau ujian demam? Yang musim hujan flu, ayo. Boleh komennya nggak sih? Iya betul. Sahabat bisa komen ya di sini. Boleh komen ya. Gitu, karena tertekan daya tahan tubuh. Kalau penelitian S3 Buna itu periksa interleukin 6, interleukin 8, terutama di 8, di 6 yang dominan. Jadi Bunda penelitiannya kan khusus di dispepsia. Karena orang Padang sering sakit lambung ya. Istilah Jakarta tuh Padang itis. Bukan nggak seritis lagi, Padang itis. Karena guru Bunda di Jakarta bilang, Rin gimana sih pasien aku dari Padang sakit mah melulu semuanya. Kalau sekarang istilahnya aslam kan. Nah, ya karena orang Padang tuh kan strike, orang-orangnya gimana ya, istilahnya berjuang. Kalau boleh lah hidup di bulan, rumah makan Padang duluan kan di bulan. Udah ada Bu. Iya. Di AI. Karena kita orang Padang nih kan memang sangat, kalau di tempat lain tuh bisa gitu. Tapi ya berjuang, tapi tidak punya satu cara untuk, kalau di Jawa maaf ya sebetulnya suku, kan ada lego, ya sudahlah kalau memang belum bisa. Kalau kita kan nggak gitu. Bunda sering dulu dibilang sama Mama, kok nggak juara 1 Rin? Gitu. Ya kawan-kawan lebih ini juara naik, juara Ibunanya juara nomor 3 waktu itu. Cobalah lebih rajin kamu bisa tuh, harusnya bisa. Kamu sama ini juara 1 gitu kan. Jadi tidak ada excuse kalau di zaman pendidikan kita dulu, kok bisa sih, yang lain bisa gitu, kamu kok enggak gitu kan, gitu pola kita di Padang nih, di suku Minang rata-rata begitu. Orang lain bisa, kamu kok enggak, tapi kamu harus berjuang lagi nih, harus ini lagi. Jadi kita kan di-push untuk bekerja. Kemudian kita nggak terbiasa untuk ya sudahlah gitu. Kita harus dapat gitu. Ngalamin nggak sih? Iya, orang Padang. Itu. Nah, jadi makanya penelitian Bunda waktu itu menyatakan memang terjadi perubahan di interleukin itu. Jadi lebih tinggi, padat dan bermakna dibandingkan antara yang stres dengan yang tidak. Dan ternyata kerusakan mukosa di lambungnya juga lebih jelek yang stres. Nah, termasuk Helicobacter pylori yang ada di lambung juga lebih aktif pada yang stres daripada yang tidak. Jadi lagi-lagi masalah hati, masalah atau stres itu bukan hanya problem di perasaan. Ternyata sampai ke fisik. Hanya rambut dan ujung kuku yang nggak kena efek. Karena tidak ada darah di situ. Tidak. Tapi pembekaran rambut ada. Tapi rambutnya tidak ada darah, tidak salah. Ujung kuku juga apa. Semuanya bisa kena. Apapun yang ada pembuluh darahnya bisa kena. Maka keluhannya bisa matanya kabur, telinganya berdenging, kepala sakit, hidung meler, gusi, ngilu, sempit bernafas. Iya kan? Berdebar-debar, nyeri dada bahkan di kateter normal saja. Lambung di endoskopi hiperemis ringan, usus bergerak terlalu ini, berborik nih, segala macam sampai ke tulang. Bukan itu semuanya ya Bu ya. Jadi semua organ. Bagaimana berarti cara pasien bisa sampai ke Bunda berarti ke seorang konsultan psikosomatis? Iya, udah muter dulu, shopping dokter. Iya, pergi ke dokter kulit, karena kulitnya ada pikiran bermasalah, udah ke dokter saraf, ke penyakit dalam. Berapa dokter penyakit dalam di Padang? Pergi dia. Pernah ada satu pasien tuh Bunda dokter yang ke-21. Itu ciri khasnya ya, shopping dokter. Kemana dulu baru ketemu Bunda. Tapi enggak apa-apa sih, karena satu pasien itu bisa 30 menit kan. Iya. Jadi kalau praktek paling banyak tuh kuatnya 5 atau 6 orang lah sore tuh. Dapatnya banyak. Beda sama pasien dokter Eko. Karena memang dilihat di TikToknya Bunda nih, Dokter Arina kan satu konsul itu lama banget. Diungkap itu masalah pasien satu-satu sampai selesai, sampai beres. Sampai pasien lega keluar ya Bu ya? Iya, karena mau bongkar stressful stationnya. Jadi gimana kita bisa memberikan terapi, psikoterapinya kalau kita nggak tahu akar masalahnya di mana. Nah, disitulah salah satu dibantu dengan hipnoterapi. 4 kita hipnoterapi. Jadi pada pasien-pasien yang sulit mengungkapkan, kan tidak semua juga yang kayak Bunda ngomong bisa ya. Iya, betul. Apalagi bapak-bapak nih jarang curhat, ya kan? Jarang cerita, diem nyimpan. Diem kalau lepas nggak apa-apa, tapi diem nyimpan bahaya. Ada contoh satu kasus nggak Bu ya yang susah banget ngungkapnya, tapi akhirnya
terobati gitu, maksudnya terselesaikan Ya, masalahnya. ada. Jadi gini, ada pasien jauh sih dari luar kota, Luar rata-rata kota. pasien Buna ya. Dia Iya. udah berobat kemana ya. Keluhannya sih keliengan. Ya, Keliengan keliengan tuh, aja. iya, kayak Vertigo gitu. Udah ke dokter THT lah ya itu ya. Pokoknya udah berobat lah kemana-mana, tapi nggak bisa. Dan dia merasa tidak punya masalah. Itu yang jadi yang paling susah. Ya, Merasa tidak ada masalah. ini hanya sakit yang disebabkan oleh fisik dia, dan Iya. dia merasa dia tidak punya problem. Kenapa? Karena dia cukup uangnya, suaminya sayang, anaknya baik. Oh, ini perempuan ya, Bu ya? Oke. Jadi dia merasa tidak ada sesuatu yang menekan dia gitu. Keluarga oke. Keluarga oke, baik-baik saja. Ya, bahkan dia sanggup berobat jauh ke Padang kan. Iya, betul. Kan sekali jalan berapa tuh kan? Iya, Beli obat, kita nggak ada BPJS praktis sore kan. Iya, betul. Mahal juga kan, tapi dia bisa bolak-balik. Akhirnya memang kalau begini kasusnya, Buna obatin dulu. Tetap pakai obat dulu, karena pasti dia udah nyoba macam-macam nih. Betul. Obat yang mungkin Bunda kasih juga dia udah pernah nyoba, Udah tapi pernah cara nyoba semua? makannya mungkin nggak pas kan. Oke. Jadi pokoknya makan obat dulu. Setelah Bunda bongkar, jadi ada grafik tuh. Kalau ada di salah satu itu Bunda ada Bunda contohkan bagaimana menggali masalah mereka itu. Nah nanti Bunda cerita ini nih hubungannya ke pusat emosi. Jadi ini yang kita perbaiki nih. Keluhannya di sini nih, pusat emosinya di sini. Jadi antara pusat emosi dan keluhan ini yang kita perbaiki. Selama ini yang kan diperbaiki, diobati kan lambungnya saja. Iya. Tapi kenapa lambung itu muncul masalah karena stres kan belum. Nah itu yang berobatnya ke saya, gitu Bunda bilang. Nah, barulah dia berani cerita. Oh ternyata ada masa lalu. Nah, problemnya adalah di masa kanak-kanak. Ya Allah, jauh sekali. Iya, makanya 6 tahun pertama itu memang penting untuk merawat hati anak. Masa anak-anak, umurnya berapa Bu waktu itu? Waktu dia berobat itu udah 30-an. 30-an. Dan selama masa remaja dewasa merasa nggak ada masalah dong? Hilang. Jadi keluhan waktu kecil tuh kan memang ada rasa sedih nih karena masalah itu. Konflik dengan antara ayah dan ibunya ya. Jadi ada masa kecil tuh yang dia lihat gitu kan. Tapi kemudian kan hilang. Jadi masalah kita dari sebelum kita kena psikosomatis itu, saat kita kena masalah itu aja yang tubuh kita nggak enak, habis itu berjalannya waktu tersimpan. Tersimpan, dorman dia. Iya, itu yang masuk tadi itu ke sini. Nggak akan hilang ya Bu ya? Tetap masuk ke dalam ini. Jadi ketika di saat dewasa dia punya problem yang mirip atau konflik yang tidak bisa dia kendalikan walaupun tidak mirip, ya itu keluar. Rasa sedih, depresi yang lama itu keluar. Setelah Bunda bongkar itu nangis, cerita, oh itu ya Bu ya. Nah yang membuat dia akhirnya percaya itu adalah sekarang jadinya memang bukan itu yang jadi masalah, tapi kelainan keluhan fisik yang jadi masalah. Nah, makanya setiap keluhan tuh dia pikirannya, nih udah mau mati nggak sih? Oh langsung ke sana. Awalnya cuma sampai panik kan, sampai bisa dirawat di IGD, bolak-balik ke IGD dari rumah sakit. Tapi setelah dilepas satu-satu, dirilis, dia cerita, problem saya ternyata di sini. Jadi ada trauma, ada kebencian tentang sosok ayah waktu itu. Nah kemudian dia lihat lagi itu di suaminya. Nah, muncullah. Gitu. Tapi gimana ya Bunda ya bisa menggali sampai sejauh itu? Maksudnya ini kan awalnya cuma vertigo gitu-gitu ya. Memang didalemin satu-satu gitu. Jadi dicari tahu vertigonya itu didahului nggak sama sesuatu pikiran yang muncul vertigo itu karena ada yang dipikirin nggak? Ini dari sana awalnya. Kita cari dulu pemicu stresornya. Nah awalnya mungkin pertama kan kita tidak bisa tanya karena hatinya lagi penuh nih. Betul. Negatifnya lagi banyak. Dia belum terbuka. Maka rilis obat dulu. Tapi makan obat ibu nggak boleh putus. Saya kasih waktu 2 minggu ya. Biar cocok. Kalau enggak kan kita perbaiki 2 minggu setelah itu. Nah datang kedua, ada tenang dia. Karena obat itu bekerja di neurotransmitter rata-rata kan. Dari kendalikan tuh neurotransmitternya. Tuh simptomnya juga dikasih. Tuh obat lambung lah. Untuk keliengannya lah gitu kan ya. Jadi keluhan berkurang, barulah muncul berpikir, baru bisa dia bercerita. Kalau dia lagi sakit, nggak bisa dia cerita. Karena fokus kepada keluhan fisik. Nah. Oh jadi diobatin dulu, kemudian tenang, baru dia akan bercerita. Iya. Baru keluar semuanya. Wajib obat memang kalau sama Bunda dulu. Iya dong. Tapi obatnya sementara sih, sampai begitu dia sudah bagus copingnya, kita bisa lepas obatnya secara bertahap. Bu, kita manusia nggak mungkin nggak stres dong? Ya pasti. Ya maksudnya itu bejana stres kita itu pasti akan selalu terisi terus kan? Apakah
normal kita manusia ini stres gitu? Normal. Haruslah. Kalau nggak stres orang nyebrang di depan klinik dokter Eko ini nggak lihat kiri kanan dong. Oh, Ya sebentar ditabrak. malah normal ya, Bu, ya? Normal lah. Ketika ada yang mengancam kita stres itu normal. Tapi dia menjadi tidak normal begitu masalah itu muncul, stres itu membuat dia misalnya ya rasa cemasnya yang tidak bisa dia kendalikan. Oke. Nah, kita cemas tuh hal yang biasa. Sama dengan batuk bisa normal kan ya? Batuk refleks normal. Refleks terhadap benda apa asing yang, misalnya iya, ya. Sama. Jadi stres itu bikin kita dinamis. Rasa nggak kalau kita stres tuh kita jadi lebih pinter? Waktu mahasiswa sistem kebut semalam itu kalau iya, kalau mau ujian tuh ini yang ujian lengket semua kan yang kita baca malam iya. itu. Pokoknya kalau besok ujian belajar malam ini gitu ya. Bling gitu ya langsung besoknya udah lupa ya biar aja yang penting nggak selesai ujian kan gitu kalau sistem kebut semalam itu kan. Artinya stres itu bikin kita dinamis. Oh dan itu sebenarnya normal-normal saja. Boleh. Yang tidak normal itu ketika dia ngalami distress. Stres itu membuat tertekan. Ada tips nggak Bu ya? Kalau gimana misalnya, selain ventilasi tadi berarti ya, kalau misalnya di kehidupan sehari-hari sebelum kita menumpuk nih stresnya, bagaimana merilis stres itu supaya nggak jadi distress? Ya, jadi gini, kalau kita punya teman yang stres dan dia mau curhat, dengerin. Oke. Hanya mendengar aktif. Hanya mendengar saja. Iya, mendengar saja. Itu yang kurang sekarang. Gue juga lagi stres, udahlah jangan ke gue dong curhat gitu kan. Gue juga lagi banyak masalah nih, ngapain lu ceritain ke gue tambah suntuk nih kan. Justru kalau kita mau dengerin orang yang curhat karena dia stres, justru itu yang membuat kita kuat. Ternyata dia punya masalah lebih parah dari aku ya gitu. Itu melatih coping kita sendiri. Jadi mendengar aktif itu cukup dengan gitu ya. Terus gimana? Kita mancing dia untuk melepaskan emosinya, dia ventilasi sendiri. Ventilasi keluar sendiri. Ya, keluar. Dan kita yang dengerin juga akhirnya mengambil hikmah. Kayaknya itu nggak bisa ya begitu berarti ya. Sikap aku kayak gitu akan merusak orang lain ya. Gitu. Jadi kita belajar sendiri juga gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, saran ibu tuh ventilasi itu memang dia sendiri. Sendiri itu di kertas, di laptop, nggak usah disimpan. Kalau mau disimpan dibaca boleh. Begitu ditulis, taruh dulu 10 menit, tuh baca lagi pelan-pelan. Maka kita akan melihat begini nih ekspresi. Bunda pernah lo waktu jadi pasien COVID kan isolasi sempat. Hari ke-3 atau hari ke-4 itu mau nangis sendiri rasanya. Orang biasanya kemana-mana. Iya kan. Akhirnya ventilasi dengan cara rekam. Rekam malah. Rekam di HP. Rekam di HP. Ngomong tapi sendiri. Jangan voice note di WA keluar dia. Iya. Tersebar viral. Iya. Ngomong sendiri. Selesai nangis, biasalah kalau perempuan kalau habis curhat nangis ya. Oke, sudah itu berhenti, dengerin 10 menit kemudian. Ketawa sendiri, ya Allah ngapain ngomong kayak gini tadi tuh. Dengerin sendiri? Iya. Ya ampun kok bisa sih ngomong kayak gini Bunda nih. Aduh malu-maluin gitu. Tapi itu rilis stres kita ya Bu ya? Iya. Dan kalau sering kita lakukan, dengan sendirinya pikiran data-data negatif yang disimpan ini kan terbuang. Terbuang, betul. Yang masuk tuh positif, kita menjadi orang yang lebih rileks. Kalau menghadapi masalah lebih santai, nggak panikan. Orang yang kenal Bunda dulu pasti bisa melihat kalau Bunda sekarang lebih tenang. Kalau dulu pernah Bunda punya anak ya, diambil dari waktu puskesmas anak asuh, ibu sekarang lebih tenang. Kalau dulu nampak panikannya. Jadi dengan sendirinya kepribadian kita membaik, berubah, karakter kita berubah lebih tenang. Hanya dengan merilis stres itu ya Bu ya. Jadi kalau nggak bisa ditulis, bisa diketik, bisa direkam sendiri aja ya gitu ya Bu ya. Nggak usah dengerin ke orang. Kenapa coba Bunda bikin konsep itu? Karena selalu ada ucapan begini. Kalau curhat Bu, kininya kawan, besoknya lawan. Nanti bocor. Sorry bahasa Minang. Iya betul. Sekarang dia teman, besok-besok ternyata dia yang mainin kita. Nikam kita di belakang kan, istilah Padangnya dindiang bisa batalingo kan gitu ya. Kalau curhat ke orang lain itu, betul. Coba aja lah tes. Kita sering ada permainan, kita bisikin satu kalimat ke teman kita di sebelah. Ada 30 orang ke-30 udah ada tambahannya. Tambah 30 itu Bu. Rahasia ya, jangan cerita ke orang gitu kan. Dia ngomong orang kedua, aku sebenarnya ada rahasia si A loh, tapi kamu janji ya nggak cerita. Seminggu sekelasnya tahu gitu kan. Jadi rata-rata nggak mau diajak curhat. Oke. Ada cara sekarang ya, coba tuliskan aja. Namanya kalau di
di dunia psikologis Hmm. itu namanya bisa ada journaling, ada expressive writing, macam-macam sih. Jadi ini modifikasi sedikit alanya Buna gitu, ventilasi mandiri maksudnya memang curhat hanya untuk konsumsi diri sendiri. Jadi kita Oke. merasa aman hanya Allah dan kita yang tahu. Oke. Ini kan tinggal sobek-sobek, taruh buang tong sampah. Siapa sih yang niat banget Nyatin tong sampah gitu. Mana mungkin. Tapi alhamdulillah 50% bisa mengatasi Rilis ya. masalah. Iya. Jadi sahabat semua itu ternyata tips penting ya. Jangan stresnya jangan simpan-simpan, Mhm. rilis, lepaskan, bikin ventilasi. Apakah itu ditulis atau diketik atau direkam, buang. Kalau masih numpuk juga cari dokter Arina ya. Iya, boleh. Kalau masih numpuk juga. Dengerin dulu YouTube-nya atau TikTok-nya juga Ada ya. TikTok, ada YouTube-nya juga. Iya, Nah, kalau masih udah cari langsung ke tempat praktek dah. boleh. Kalau gitu. Siap. Ibu, jadi kan tadi Ibu sebenarnya udah bridging juga, udah Iya. nyinggung-nyinggung juga tentang Iya. hipnoterapi ya Iya. kan. Kemarin itu saya lihat Ibu ikut pelatihan Iya. konseling hipnoterapi. Hipnoterapi. Jadi apa ya Bu hubungannya dengan Kenapa harus sampai ke kenapa sana harus ya? ke sana? Ya. Apa hubungannya dengan psikosomatis, Iya. stres dan pengobatan Mhm. psikosomatis ini? Ada beberapa yang nampak dengan hipnoterapi. Pertama, ketika sudah coba ventilasi, melatih bilik stres, tetap aja ada beberapa pasien tuh yang tidak lepas dari problem. Kesana lagi pikirannya. Oh, balik lagi dia udah rilis, balik lagi. Dengan ventilasi nggak bisa. Berarti ada sesuatu yang nggak bisa dia keluarin. Iya. Nah, dengan hipnoterapi kan kita dibawa ke alam bawah sadar ya. Oke. Turunkan sesaat, tapi nggak sampai deep, nggak sampai gelombang delta, nggak sampai tidur di antara itu. Nah, di situ tuh kita merecall hal-hal yang kira-kira pasiennya nggak berani ungkapkan. Dia ingin tahu problemnya apa, dipanggil di situ dan dia akan cerita. Di bawah sadar, Iya. antara sadar ini Iya. tidur di Iya. tengah-tengah itu. Iya. Bisa dipanggil Iya, gitu. bisa. Jadi contohnya pasien ini dia ada trauma masa lalu. TSD. Iya. Dia Bisa. lihat KDRT, kakeknya ke neneknya. Oke. Gitu kan. Lalu dia merasa sampai dewasanya dia merasa takut, khawatir itu akan terjadi juga di rumah tangganya, dan kemudian dia melihat harusnya itu dilakukan oleh kakeknya. Dia waktu itu umur di bawah 6 tahun. Trauma lah. Nah, ada trauma, jadi ada lagi bukan konflik dengan suami sih tidak, mungkin karena aktivitasnya yang sibuk, dia lagi hamil, jadi semua moodnya turun kan. Nah, dan dia ingin merilis itu. Nah, apa yang dilakukan di hipnoterapi itu, kita ajak dia ke posisi subconscious itu, lalu kemudian kita ajak dia keluar dari dirinya. Oke. Dia lalu ibu minta untuk sekarang kamu mau bilang apa sama diri kamu yang sedang duduk di situ. Kebayang. Ya, jadi dia diajak untuk keluar dari dirinya dengan cara hipno itu, lalu dia kemudian diajak untuk ngomong, kamu harus kuat, kamu nggak seperti nenek, kamu bisa, kamu pasti bisa, ayo hadapi masalah ini dengan sendiri, dengan berani, kamu pasti kuat. Gitu kan? Dia ngomong ke dirinya yang sedang duduk. Jadi ceritanya dia di setting duduk di pinggir pantai karena dia suka pantai. Kita bawa ke dia ke pantai, kita bayangkan pantainya ada sunset, anginnya sejuk, ada deburan ombak. Dia semakin tersenyum kan? Iya, betul. Nah, sekarang kamu keluar dari diri kamu, keluar, udah di luar ya, udah katanya. Sekarang kamu mau ngomong apa? Ke diri yang itu. Dia bilang tidak, jadi tidak diajak ketemu kakeknya. Nanti kalau ketemu kakeknya dia marahan sama kakeknya, marah-marah, bawah sadarnya kan. Jadi yang tersimpan di alam bawah sadar itu dia merasa seperti neneknya yang lemah. Nah sekarang dia memperkuat dirinya dengan perkataan, kamu bisa, kamu kuat, kamu siap, jangan khawatir, kamu bisa. Masuk lagi dia ke badannya, diajak. Kemudian ketika dia bangun, disadarkan kembali, dia langsung mengatakan bahwa dia udah menjadi pribadi yang baru. Dia siap untuk menghadapi fight dengan masalahnya. Dan berarti hipnoterapi itu semacam metode ya Bu ya? Ya. Untuk merilis, mengeluarkan hal-hal yang mungkin mindset yang belum tidak bisa keluar dengan ventilasi saja. Oke. Nah, tapi kalau bisa ventilasi, kalau bisa dia ventilasi selesai masalahnya, dia enjoy, bisa relaksasi dan bilik stresnya bagus, bisa membuat skala prioritas apa yang dia harus pikir, mana yang tidak, kita nggak perlu sarankan sampai hipno.
Oke, menarik. Ini agak lebih mendalam ya. Lebih Sama dalam. dengan mind body connection kan banyak tuh di Korea atau Jepang kan juga banyak ya orang yoga, kayak gitu kan ya. Kan Iya, iya, kalau iya. yoga kan lebih ke arah relaksasi. Kalau Bunda kan relaksasinya dengan zikir aja. Zikir. Tarik nafas, tahan, lepas, tahan, kayak gitu aja tuh Oke. ngajarin. Itu bisa mengatasi pasien juga menikmati rasa nyeri dengan melatih zikir tuh. Jadi nyeri yang skalanya 9 bisa turun ke 6 tuh dengan cara itu. Oh iya. Ngajarin. Kalau nggak mampu dia itulah, kalau misalnya komunikasinya bagus ya kita hipno untuk menurunkan nyeri. Jadi hipnoterapi itu di paliatif dipakai juga untuk mengatasi nyeri. Oke. Nah, nanti paliatif nih terakhir ya kita ngobrol karena sangat ini. Kalau Banyak ngomongin sih. paliatif tuh ngomongin sedih-sedih ya Iya. sebenarnya. Sebenarnya nggak cukup 1 jam ya kayaknya ya. Kayaknya harus ada sesi lain, episode berikutnya. Iya. Bikin series deh Ibral kayaknya, Ibral sama Ibu. Iya. Bu, apa lagi Bu ininya kegunaan dari hipnoterapi satu sebagai alat ventilasi yang lebih dalam ya dari daripada sekedar ventilasi. Yang kedua tentu tata laksana ya, pengobatan. Oh, bisa tata laksana. Merilis pelan-pelan rasa sakit tadi itu, mengurangi pelan-pelan. Ini yang namanya desensitisasi. Orang yang PTSD itu, misal PTSD, trauma tenggelam, itu bisa dilatih dengan hipnoterapi itu untuk menurunkan trauma. Iya, fobia kali ya, Bu ya. Fobia gitu. Jadi bisa untuk tata laksana terapi. Jadi memang serial kan beberapa kali sampai dia ya awalnya takut kecoa, mungkin setelah itu dia berani. Iya, iya. Kan? Takut berenang, habis itu dia berani. Gitu. Jadi bisa 2 hal itu yang benar kelihatan ya, karena itu klinikal hipnoterapi. Hipnoterapi ini kan banyak di luar sana ada ya. banyak. Ya kan di YouTube juga ada, kayak Uya di TV juga ada kan hipnotis juga ya kan. Tapi kalau Bunda kan untuk klinikal hipnoterapi, jadi termasuk kepada membongkar, menegakkan diagnosis dan kemudian untuk tata laksana non farmakologi. Gitu. Berarti sebagai alat bantu ya Bu ya, alat bantu untuk tata laksana. Biar lebih komplit kan, komprehensif. Iya. Kita masuk ke yang tadi Bunda udah sudah bridging tadi dengan palliative care. Oh, iya. Nah. Bunda, kita sudah beberapa kali ketemu sama Bunda kan ahlinya palliative care, kemudian sama Dokter Angki juga, saya pernah ketemu Dokter Edi, pernah ikut pelatihan juga Bunda sedikit ya tentang palliative care, tapi kalau lihat pelatihannya isinya sedih rasanya semua ya kan, karena Bunda bisa diterangkan nggak sedikit Bunda? Palliative care itu apa? Palliatif itu apa? Kalau palliatif itu sebenarnya adalah suatu kondisi pasien yang memang tidak bisa lagi diberikan terapi intervensi. Ya. Jadi kalau dia bisa kita bilang nggak bisa sembuh lagi? Iya, artinya udah ketahuan nih prognosisnya ke depannya akan bertahan berapa bulan gitu ya. Jadi itu juga menjadi ketentuan nanti kalau kita bikin hospice, ruang rawat untuk palliatif, itu adalah diduga dia tidak bertahan sampai 6 bulan ke depan. Itu secara keilmuan kita kan bisa ya. Berarti secara keilmuan kita duga dia akan meninggal dalam 6 bulan itu palliatif. Ya. Jadi sudah selayaknya nih pasien itu tidak kita biarkan menunggu kematiannya kan. Iya. Nah, jadi makanya pasien-pasien dengan palliatif itu kita tak pastikan kalau dia mengeluh nyerinya nggak mengganggu dia. Manajemen nyeri paling utama kalau di palliatif. Betul. Bagaimana kita mengendalikan rasa nyeri pasien, terutama kan palliatif itu rata terbanyaknya ya pasien gagal jantung, kanker, gagal ginjal, termasuk HIV/AIDS juga. Jadi PPOK satu lagi. Ya. Nah, bagaimana pasien itu tidak mengalami rasa sakit sampai di kematiannya. Kalau bahasa di Islam sih husnul khotimah gitu lah, nggak merasa sakit saat diambil nyawanya. Nah, kemudian bagaimana pula mengelola makanannya, nutrisinya selama dia tidak mampu itu. Rata-rata kan mungkin bisa nggak sadar, ataupun kalau sadar dia nggak mampu untuk mengurus diri sendiri itu biasanya. Kalau kita kan rata-rata masih palliatif yang late ya. Kalau early, kalau di luar sana udah early palliatif, begitu terdiagnosis cancer kita sudah langsung pendekatan palliatif. Jadi dia masih survive, masih ngapa-ngapain, tapi dia sudah menjalani hidupnya dengan tenang ya. Dia tahu bahwa kedepannya dia akan berakhir kapan tuh dia tahu. Kalau kita belum sampai ke sana. Nah, kemudian nutrisi, balance cairannya, ya, jadi kenyamanan menghindari dari infeksinya, gitu loh, psikologis terutama, dan religi. Jadi bagaimana kita
mempersiapkan pasien ini untuk menuju masa berkabungnya. Nah, bedanya paliatif dengan perawatan lain, kita melibatkan keluarga. Jadi makanya ada advance care plan. Jadi kita menyampaikan setelah kita tahu situasi pasiennya gimana, lalu kita sampaikan pada keluarganya. Jadi ada family meetingnya nanti, kita breaking bad news dengan cara yang membuat pasien keluarganya tidak kaget. Jadi gimana akhirnya walaupun pasien ini berakhir kehidupannya, keluarganya bisa menerima. Jadi tidak panik, sudah siap. Gitu. Berarti yang kita paliatif tuh nggak cuma pasiennya ya Bu, keluarganya juga keluarga, kan udah kita siapkan gitu. Jadi ada satu kasus dengan limfoma malignum. Oke, limfoma malignum itu kanker kelenjar getah bening, kelenjar bening. Sudah dapat KIR terapi, tapi ternyata tumbuh lagi, diminta KIR kedua kali. Kan 6 kali biasanya kemonya, antara 3 minggu gitu. Si pasien menolak. Ya kan? Menolak untuk tidak mau lagi, udahlah, udah pasrah, gitu ya? udahlah. Udah pasrah ya. gitu. Akhirnya ibu diajak ikut memberikan edukasi ke pasien. Ibu terangkanlah tentang apa semaksimal yang bisa. Setidaknya kita nerangin selagi ada langkah untuk berobat sebagai umat Islam beragama kita harus berusaha gitu kan. Lalu menyiapkan keluarganya juga. Kadarullah setelah kemo pertama meninggal. Bapak ini. Nah, keluarganya nyari ibu. Nyari ibu untuk bilang apa coba? Ibu makasih. Kami nerima kepergian papa. Ya gimana ceritanya? Setelah bertemu dengan ibu, papa panggil kami dan bilang begini. Oke, kalian pengen papa kemo, papa setuju. Tapi kalau seandainya nih papa nggak bertahan, kalian harus jaga mama. Berjanji sama papa untuk jaga mama. Harus kompak bersaudara dan tidak boleh sedih karena kita hanya berpisah. Aduh. Gimana? Sedih ya? Sedih. Nah, keluarganya itu juga bilang, ibu ngomong seperti itu ternyata menguatkan papa kami dan kami tidak ada alasan untuk teriak-teriak histeris. Papa pergi dengan tenang. Itu paliatif. Bayangkanlah kalau kita memang early paliatif. Nah, sayangnya kita belum sampai ke sana. Kalau early, ibu langsung bicara ke pasiennya. Jadi persiapan berkabungnya langsung ke yang bersangkutan. Kalau sekarang nih pasiennya udah koma, rawatan hari ke-20, ibu baru diajak gabung, kan? Sebagian besar begitu. Ya tentu udah persiapan masa berkabung aja lagi ngomongin keluarganya. Berarti kalau nanti kalau lebih bagusnya kalau early paliatif itu berarti lebih awal. Iya, begitu terdiagnosis. Tegak diagnosa cancer, kemudian ini kayak prognosanya jelek. Walaupun dia bertahan 10 tahun, nggak masalah. Kita siapkan berarti. Dia tak berkualitas hidupnya, walaupun ujungnya dia akan tahu dia akan seperti apa. Gagal jantung, ejection fraction 20. Iya. Ada pasien ibu tuh sudah melahirkan, ejection fractionnya jadi 15 apa 20. 20? Iya. Itu berjalannya susah kan itu? Iya. Umur baru masih 30-an coba. Gimana nggak kalau dikasih paliatif? Nah, itu early paliatif kalau ada tempatnya. Jadi intinya gini, membuat dia mengerti bahwa untuk kedepannya beginilah cara hidupnya. Itu yang kita sampaikan. Berarti manajemen nyeri, psikologi sama nutrisi ya Bu ya? Ya, itu minimal ya. Minimal ya 3 itu. Jadi kalaupun dia meninggal jangan sampai karena shock neurogenik. Kesakitan. Nggak boleh. Di kita udah komprehensif belum terapi paliatif kita Bu? Kalau di Sumatera Barat deh. Belum. Gitu. Indonesia sebagian besar belum. Oh, malah Indonesia belum. Baru mulai beberapa tahun terakhir sudah mulai gencar training. Nanti kalau ASKO bikin lagi, Juni ini ada nih training online kok. Harus ikut. Iya. Online cuman Sabtu pagi. Kemarin diajak ke Lampung, cuman mau sekolah dengan nggak jadi. Zoom Sabtu pagi. Iya, dia 12 kali pertemuan gitu. Jadi kita sangat, dan kita bergabung dengan beberapa negara. Nah besok ini dengan Malaysia, ada juga dari Inggris bergabung gitu. Pusatnya dari Amerika. Jadi ada Eropa juga sih, Bunda pernah ikut training Eropa juga, itu banyak dari India. Iya. Jadi yang berkembang itu paliatif Eropa, New York, Amerika sama India. Di Indonesia masih belum jadi perhatian ya. Karena kita sibuk kuratif. Karena dianggap tabu juga kali ya Bu ya. Kalau tabu gini, membicarakan kematian itu kan apa ya?
kayak mendoakan orang itu bakal meninggal gitu. Padahal kita mendoakan orang semoga husnul khatimah kan. Iya. Tapi kita nggak siapin bagaimana dia husnul khatimah. Itu yang kayaknya yang belum terlalu diterima oleh masyarakat kita. Kalau dia paliatif itu dianggap menyerah kan gitu ya Bu ya. Padahal tidak ya kan. Tetap berkualitas bisa kok. Asal dia bisa ngatasi nyerinya, dia bergerak gitu. Iya. Misalnya ada contoh pasien cancer misalnya Bu ya, udah paliatif ini daripada di rumah sakit, mungkin misalnya Bu ya lebih bagus dirawat di rumah dengan home care, bisa melihat anak cucunya. Iya. Mungkin seperti itu ya Bu. Kita punya contoh teman kita juga sejawat dulu, sempat kemo di Jakarta, setelah kemo drop, dia cancer paru ya, paru apa? Ya, di daerah torak lah. Bertahan 3,5 tahun, walaupun pakai Durogesic patch, malah pakai morfin. Tapi bertahan 3,5 tahun sampai anaknya SMP. Dia anaknya tahu gimana ayahnya bertahan gitu kan. Dia jadi sangat dekat sama keluarga. Terhibur, tetap praktek. Tetap praktek. Ya, kalau pasiennya nyeri-nyeri bilang sakit mahnya gini, ya udah kamu ke dokter Arina aja ya katanya. Dia bilang gini, masa Bu, saya udah bernafas susah-susah gini, dia hanya aslam doang, ya udah saya kirim ke ibu aja. Masalahnya kayak kita pasti merasa masalahnya besar banget gitu. Padahal dokter yang merawat yang dia temuin itu juga punya problem kesehatan yang lebih besar, lebih parah lagi. Jadi dia tahu, kalau kita dokter kan tahu nih, kalau jenis ini kansernya masa hidupnya sekian. Jadi dia udah baca jurnalnya, hidup saya cuma 3,5 bulan, tapi kadarullah bertahan 3,5 tahun, dan itu anak-anaknya ditinggal dalam keadaan sudah siap. Ada masalah dia 3,5 tahun menyiapkan anaknya. Itu paliatif. Iya. Dan harusnya kita seperti itu ya Bu ya, kalau udah tegak diagnosa kita early harusnya, early paliatif. Harusnya nanti kita berkembang deh Bu di Sumatera Barat ya. Kita paling coba tidak. Ya. Harus ada upaya ke sana. Harus ada upaya ke situ. Tapi ya satu lagi sahabat, jadi palliative care itu bukan nyukurin, bukan mendoakan orang cepat meninggal gitu. Bukan. Menyiapkan gitu. Kalau masa itu datang. Kalau itu kan tidak bisa dimajuin semenit, dimundurin semenit, nggak bisa. Gitu. Kalau secara ilmunya kita bilang 3 bulan, kalau lo berkendak 3,5 tahun bisa tahan. Iya. Kalau kalau untuk manajemen nyeri biasanya Buna pakai apa Bu? Biasanya? Ya, kita kan step ladder tetap ya. Mulai dari step 1, paracetamolnya, tramadolnya, diclofenacnya, tramadolnya. Tapi rata-rata sudah menggunakan itu semua. Nyampe digunakannya kenanya lah udah golongan morfin lagi. Udah golongan morfin ya, opioid ya jadi. Iya, opioid. Jadi opioid fobia itu memang harus dirubah juga ya. Banyak juga dokter yang takut pakai opioid kan? Iya. Kayak harus sampai ke Buna dulu baru pakai opioid ya. Ya nanti kalau Buna bikin pertemuan ilmiah rencana nanti November ya, ada paliatif psikosomatik paliatif meeting awal November, itu ada workshopnya tentang terapi nyeri menggunakan opioid. Jadi mudah-mudahan para dokter di Sumatera Barat mau bergabung ya, nanti kita latih. Bulan apa Bun nanti? November. Ayo ikut ya, gabung ya. Bulan November nanti. Jadi menghindari opioid fobia. Banyak pasien kita tertolong kalau kita berani. Nyerinya dihilangkan, hidupnya lebih berkualitas, menunggu kabar. Tidak hanya dia menunggu, dia banyak hal yang bisa dia kerjakan. Betul, mereka menyiapkan. Hidupnya berkualitas, quality of life-nya terjaga, walaupun dia diprediksi tidak akan tahan lama hidupnya. Dan nutrisinya dibagusin gitu ya. Jadi dia merasa cukup oke gitu ya Bu ya. Berarti kita kolaborasi sama ahli gizi juga dong? Iya, gizi klinis kan sama religi juga agama. Jadi kadang-kadang kan setelah menderita penyakit itu kan hopeless nih, udahlah pasrah gitu kan. Tapi diajarin tuh ikhlas, beda loh. Pasrah tuh nggak rela akan belakangnya. Kalau ikhlas lain, karena Allah Ta'ala, semua karena Allah, untuk Allah dan Allah saja. Allah lagi gitu. Jadi keimanannya pun menguat. Gitu. Ya. Jadi kolaborasi dong, makanya paliatif itu tim, nggak bisa sendiri. Kalau di luar negeri, contohnya mereka punya ini sendiri nggak Bu ya? Punya ruangan sendiri atau suatu yang Bunda pernah lihat di Taiwan sendiri paliatif. Bunda pernah lihat di Taiwan, di Kaohsiung Medical University, satu lantai. Ya, ada kan yang jamnya bisa bikin ya. Iya. Jadi satu lantai itu di pojok sini tempat ibadahnya.
Di sini ada ruang keluarga, ada Hmm. TV, meja makan segala macam. Masih ada yang bisa jalan, dan kalau keluarganya berkunjung melihat dia, itu area mereka berkumpul. Nanti ada ruang spa-nya. Jadi yang nggak sadar koma itu wangi. Kalau kita kan rata-rata udah bau darah, bau keringat, ya nggak sih? Iya betul. Nah, di situ dibikin wangi. Ada ruangan spa, ruang mandinya, dan ada ruang berkabungnya. Ruang berkabung tuh banyak sekali kursi. Waktu Bunda lihat tuh ada 30 ada. Kenapa ramai sekali nih kursi? Ya, kalau memang sudah waktunya, kami panggil keluarganya untuk rame-rame melepas kepergiannya. Jadi dia ditemenin bukan oleh bunyi monitor, bukan oleh perawat aja. Kalau kita kan suruh keluarga keluar tinggal satu yang bisa bacuan gitulah ya seminarnya kan. Kalau udah bisa 30 sekeliling yang calon ini sampai pergi. Lalu langsung kalau di sana mereka dikremasi atau apa gitu kan. Iya betul. Tapi kalau dia masih sehat, masih kuat, dia bisa jalan, ketemu sama kalau di sana biksu kan. Jadi ustadznya datang gitu. Gitu. Jadi betul-betul suasana seperti di rumah dan betul-betul berkualitas orang ini dibikin, walaupun dia nggak bisa keluar lagi karena sudah betul-betul mendekati waktunya gitu. Kalau dia sampai nggak sadar, ya ada ruangan yang pakai ventilator atau high fancy gitu kan, ada oksigennya. Ada oksigen juga. Gitu, ada monitor. Jadi di setting ruang emergency sampai dia pergi. Semoga ya kita Sangat bisa memanusiakan ya, iya, pokoknya. kita memanusiakan orang yang akan ya yang harus memang saatnya gitu ya Bu ya. Jadi saya rasa ke depan akan butuh sih yang seperti itu. Kita harus ya bikinnya kayak gitu. Harus, iya. Sebenarnya harus ada istilahnya hospice di rumah sakit ataupun hospice di masyarakat. Kalau di Jakarta sudah mulai ada swasta yang bikin ya. Ada yang non pemerintahan, bikin klinik ya. Dan itu ternyata sangat banyak peminatnya. Baik, sahabat semua, sekarang kita masuk ke dalam segmen terminologi. Pada segmen ini, expert kita, Dr. Arina, akan memberikan 2 terminologi, 2 kata yang tolong nanti teman-teman, sahabat semua bisa jawab di kolom komentar apa itu yang disebut dengan 2 terminologi itu. Nanti bagi sahabat yang jawabannya paling benar dan paling tepat, nanti ada apresiasi dari tim sahabat. Baik. Bun, nomor 1 apa terminologi? Untuk bidang psikosomatis ya, apa yang dimaksud dengan gangguan fungsional? Oke, 1 apa gangguan fungsional? Yang kedua? Itu paliatif, apa itu hospice? Apa itu hospice? Ya, tolong ya jawab ya nanti di kolom komentar sahabat semua. Baik, Bun, Dokter Arina Widya Murni. Bun aja, Bun. Simple. Spesialis penyakit dalam, konsultan psikosomatif paliatif medik gitu. Sebenarnya masih banyak ya Bun ya yang harus kita ceritakan, kayak kita butuh nggak serial deh 1, 2, 3 nanti. Belum kita ngobrol tentang PPDS. Iya, PPDS macam masalahnya ya kan. Belum kita ngobrol tentang. Ternyata Bunda pikir jadi kaprodi itu lebih santai dibandingin direktur. Ternyata enggak. Lebih banyak. Luar biasa. Mirip lah ya Bu ya. Jadi di rumah sakit Bunda ngurusin staff. Iya, 600 sekian. 600 sekian orang. Bunda kan harusnya staf medik ya, harusnya ngurus medik dan dokter dan keperawatan. Iya. Tetapi pasti karena memang kan nyangkut yang lain. Iya, dokter Arina ini seorang yang keibuan, kayak masalah pribadi diurusin juga deh kayaknya. Iya. Pasti ngadunya ke Bu Arina juga. Banyak, pokoknya menarik lah. Iya. 7 tahun di sana itu banyak sekali yang. Nanti kita cerita yang itu deh, kapan-kapan ya. Iya, pasti ngadunya banyak ke Bu Arina nih kayaknya. Harusnya itu kerjanya direktur SDM ya kan, tapi pasti ngadu ke Bu Arina mungkin karena juga. mak-maknya tadi lah. Iya, memang touch ibunya tetap ada di situ, walaupun sebagai seorang pejabat pejabat struktural sebenarnya. Terus di PPDS juga, mungkin banyak masalah ya. Iya, beda-beda. Bunda punya murid sekarang 112 orang. 112 orang PPDS. Macam 112 kali 2. Minimal. Iya. Iya.
Karena kita tidak hanya pelayanan kan, tapi ada pendidikan. Jadi dia ada masalah dengan pelayanan, interaksi, ya interaksi dia dengan orang lain, ya tidak hanya di kalangan dokter, tapi juga dengan perawatan dan sebagainya. Ada problem juga pendidikan. Dan rata-rata mereka juga lagi orang yang sedang berjuang ya. Ada yang baru menikah, ada yang baru punya anak satu, ada yang belum menikah. Jadi problemnya tidak satu. Tidak satu macam. Iya, minimal 2. Iya, kita harus ngobrol itu nanti Bu ya. Oh, seru tentang pasti. itu, tentang seru. PPDS, terus tentang biar orang mengerti banyak sebenarnya pendidikan kedokteran itu seperti apa. Supaya orang paham ya bahwa kalau sekarang kan terus terang kita malah lagi jadi sorotan. Kemarin itu saya pernah ngobrol di podcast ini juga dengan Dokter Uni, Bu. Tapi itu lebih ke pendidikan dokter, akademik secara umum. How to be a doctor in the future, bagaimana membangun seorang dokter di future. Tapi kalau ini PPDS kayaknya lebih khusus deh masalahnya. Kita ngobrol itu nanti. Baik, Bu Arina, boleh kasih terakhir nih, last statement untuk sahabat semua tentang mungkin bagaimana tentang rilis stres dan pesan singkat deh, Bu. Kalau pesan Bunda ya, yakini bahwa Anda tidak sendiri. Masalah itu pasti selalu ada. Yang namanya orang hidup nggak ada masalah. Satu lagi, tidak ada orang yang tidak bersalah. Yang namanya manusia pasti ada kejadian yang buat kita bersalah. Hanya malaikat yang tidak ada kesalahan. Karena itu selalu ada pintu taubat. Jadi pendekatan terbaik untuk stres adalah agama. Penguatan iman, ibadah yang bagus, dan selalu baca Al-Quran. Bunda rasa rilis tuh stresnya. Tidak selalu semua masalah itu ada jalan keluarnya, tapi setidaknya kita tenang dulu. Barulah kita bisa menyelesaikan masalah. Dan jangan ambil keputusan di saat galau. Itu penting. Oke, makasih. Baik, sahabat semuanya. Jadi itu pelajaran penting dari Dokter Arina kepada kita semua sebagai seorang manusia. Kayaknya nyelekit banget ya, kena semua deh kayak kita semua. Baik, mungkin saya tidak perlu menutup dengan berbagai macam. Sahabat semua, tentu saya sangat kagum dengan guru saya ini, kemudian mentor, kemudian sejawat sebagai di rumah sakit. Tidak banyak yang kita bisa katakan lagi. Tentu dengan segala keilmuan kita mengucapkan terima kasih Dokter Arina sudah datang ke sini. Ya, mungkin boleh kalau bisa kita sambung lagi ya Dok ya. Ya siap. Episode berikutnya. Iya, siap. Masih banyak. Oke, sampai jumpa.